posisi ke lokasi kedua ya, unit pengolahan ikan Pasar Pari Desa Kedung Jaya, Cirebon. Ini perumahan sih sebenarnya, cuman katanya sehari itu bisa 300 kilo juga yang produksinya untuk ikan air laut, ikan laut. Dari mana dulu saya mau menjelaskan, Pak? Boleh Pak. Monggo. Ikut aja Bapak. Nih ya. Ya. Nah, ini juga tempatnya khusus. Boleh, boleh saya video. Oh, langsung Apa-apa. aja, nggak masalah, santai aja. Saya jelasinnya dari ikan kali ya, Pak. Masuk dulu sini, Pak. Dari ikan, Jin. Bapak Ibu dari dinas semua ya? Ya, dari Kabupaten Bandung. Siap. Kabupaten Bandung. Ini ikannya Pak yang kita pakai nih, izin. Nama ikannya agak aneh. mentertawakan. Namanya mata goyang. Kalau mata keranjang Bapak tahu ya? Tahu. Ini mata goyang. Mata goyang. Izin, ikan ini kita beli dalam posisi sudah fillet begini. Monggo Pak, masuk sini Pak. Ikan ini kita beli dalam posisi sudah fillet, sudah siap pakai. Nah, ini perlu kurang lebih 3-4 jam untuk thawing. Thawing itu melembekkan. Tadinya keras, Bu. Ini juga kayak masih es keras. saja Pak berarti ya. Ini keras. Ini untuk produksi nanti pasca jam 2. Ini masih keras. Nah, memang sengaja direndam. Nanti hasilnya seperti ini. Izin nih. Teksturnya siap pakai. Oh iya. Ya. Soalnya kalau keras begini masuk ke mesin, mesinnya cepat jebol. Rusak. Ya. Tadinya kita beli fillet. Fillet, kemudian Itu berapa nih Bapak ini Pak? ini harga fluktuatif, ini 1 kilo Pak segini. 1 kilo? Sekarang lagi sekarang karena pasca lebaran itu kan ada susah, lagi dia tertinggi Lagi dia lumayan. lagi 45 Pak. 45. Nanti kalau turun Pak, lagi musim 28-25. Itu musim berarti bulan-bulan tertentu aja berarti. Ya, ini kan lagi nggak susah ikan. Lagi susah cari barang, ya. Begitu. Jadi jadinya mahal. Kalau ikannya lagi normatif 28, 30 udah tinggi, turun 28, turun lagi 25, 22, naik lagi, naik turun begitu. Bagaimana hasil lelang? Tapi kalau lagi kosong, ya udah pasang harga tinggi seperti ini. Iya. Nah, ini ikan siapa? Tadinya saya beli fillet, kemudian di sini dilakukan, ini namanya kan sudah dihaluskan, sudah ready use. Cuman kan proses menggrinder ini butuh waktu, makan waktu, tenaga anak, jadi udahlah kita grinder di sana aja sekalian. Ya seperti hanya ikan, kalau kita bawa ikan utuh ke sini kan pekerjaannya ngumpul di sini, sampahnya ngumpul di sini. Ya, kalau ini kan sudah bersih, siap. Tinggal olah aja Pak ya. Nah, setelah itu saya bikin adonan nih. Adonan tuh izin, saya kasih contoh aja. Ini bumbunya udah begini Pak. Oh. Sudah diformulakan, sudah dihitung, sudah ditimbang, tapi nimbangnya di rumah. Karena kalau nimbang di sini lagi ditimbang ada telepon masuk lupa, garamnya bisa 2 kali, atau tadi gulanya udah belum, atau pokoknya nggak boleh diganggu aja. Karena ini satuannya kan gram. Ini rahasia perusahaan lah. Enggak rahasia Pak. Oh. Karena nanti rumusnya bisa dibagi, udah saya share ke Mas Eka kemarin. Kemarin saya habis pelatihan, jadi ini nggak rahasia, cuman yang dianggap unik tuh begini. Bumbu yang ditulis itu adalah bumbu yang sifatnya universal. Kadang selera orang di titik, katakanlah di kota A sama kota B, selera pedas, selera asin, selera gurih ini beda-beda. Nah, silakan maju mundur sendiri, di custom sendiri. Cuman saya membatasi Pak, bumbu ini nggak lari dari gula fardu ain ya, gula, garam, lada, bawang. Ini fardu ain Pak. Nah sunahnya itu ini bawangnya mau begini. Tapi kalau saya mau divariasikan pakai bumbu, pakai bawang cutting umpama gitu, atau bawang bombay itu silakan, variasi aja. Termasuk penggunaan apa namanya? Ini langsung ke sini nggak apa-apa Pak? Ya. Ini ikan itu dimasukkan ke sini, kemudian bumbu, bawang kayak gini, ikan masuk, udah tinggal diputer aja, bikin adonan. Hasilnya ini ya? Hasilnya seperti ini. Nah, sunnah lagi, saya katakan sunnah karena boleh dipakai, boleh tidak. Ya. Saya menambahkan ISB. ISB itu isolated soya protein. Bahasa gampangnya susu kedelai. Oh. Bahasa gampangnya. Tapi kalau susu kedelai, kita beli beruntuk susu itu cepat basi. Ya. Nah, ini kita beli susunya susu yang susu serbuk lah, susu apa ya? Denko lah baca ini, tapi ini kedelai. Susu kedelai. Ya, ini susu kedelai, tapi susu kedelai ini nyeduhnya nggak pakai air, nyeduhnya pakai minyak.
Minyak biasa. Minyak biasa. Jadi Nggak harus olive oil. enggak bebas minyak aja biasa. Cuman enggak pakai sendok, ngaduknya pakai ini. Oke. Ngaduknya pakai apa namanya? Chopper. Pakai chopper. Jadi begini di sini. Pakai minyak. Hasilnya emulsinya seperti itu. Jadi kalau ada istilah air sama minyak tidak bisa bertemu, di sini Di bisa sini bisa bersatu. ya, bersatu ya. Sederhana, dari sini bahan baku ada pertanyaan nggak? Tadi bahan bakunya apa, Pak? Pakai bahan bakunya nama Ikan. ikannya mata goyang. Mata goyang. Mata goyang. Udah banyak gerbon Pak yang aman ya? Atau dari luar Kalau juga? kalau dari ujung Subang Belanakan sampai ke Tegal perbatasan perbatasan ke arah Pekalongan aman. Jadi dia tuh wirawiri aja. Nggak dari sana balik ke sini. Ini sekarang lagi susah di daerah Tegal. Saya suplai ambil dari Eretan. Karena lagi susah di timur. Ada di barat betul, ada di sana. Dia lagi ngumpul. Nanti di barat kosong sedikit pindah ke tengah, ke Cirebon. Nanti pindah lagi. Udah wirawiri situ aja. Oh, gitu. Nah. Ada musim-musimnya. Ada musim-musimnya, tapi dia nggak lari jauh-jauh, Bu. Nggak sampai ke Madura, nggak Iya. sampai ke Jakarta, nggak. Wirawirinya situ Sekitaran aja. situ ya. Masih plat E aja ini. Sampai ke Subang platnya Z udah. Z apa? T ya, Subang, T. sampai ke Subang. Jadi ini komponen utamanya itu hanya ikan, tepungnya di sebelah situ. Sama bumbu ya? Kemudian bumbu, sama saya kadang menambahkan variasi ini namanya sunnah, Bu. Gula Jawa, ini sunnah aja. Variasi aja. Boleh ditambah, boleh tidak. Saya katakan gitu kenapa? Karena ini tidak wajib dan sak-sak saja tidak pakai. Yang fardu ain itu kan tadi gula garam lada. Jangan, kalau nggak pakai garam dijamin nggak enak. Dan kita tidak pakai MSG, Bu. Jadi mengkomparasi, mematchingkan antara si gula dengan si lada dengan si garam Yang itu pas. sama dengan gurih. Ya, ya. Tapi memang ikan mata goyang sendiri itu raw materialnya sudah gurih. Raw materialnya sendiri sudah gurih, sudah enak lah. Katakanlah mau bukti nggak? Mau bukti? Iya dong. Mbak, siapin minyak panas ini. Ini bukti kalau sama garam. Jadi bukti kalau ikan ini tanpa macam-macam itu udah enak. Izin ya. Ini Mbak. Ini bahan baku dari mana, Pak? Berarti Saya ada ini- pengampau masuk sendiri atau dari pasar? Atau Oh, dari supplier, Bu. Pengepul begitu. Kalau ikan jumlah begini kok mau izin ya? Nggak ada bumbu macam-macam. Oke? Dikasih air. Ini yang tadi, Mbak. Boleh ambil. Nih, Bu. Izin. Ini amisnya begini. Amisnya ikan mata goyang tuh begini. Jadi ini ikan amisnya ini amis fresh. Ya. Ya. Nggak tajam lah gitu. Nggak tajam. Pak, izin Pak, sendok. Saya mau buktiin kalau ini nggak usah pakai micin tuh udah enak. Nah, begini. Kita goreng ya. Kita goreng. Tapi dengan cara dicelupin dulu ke garam, biar ada rasanya dong. Kita buktiin ya. Ya. Mbak. Pembuktian ya. Oh, tahu Mas? Ini tempat ininya ya buatnya. Ini untuk batagor Bu ya? Iya, Bapak. Oh. Bakso tahu. Iya, nah, bahannya belum nanti. Sehari dapat berapa Bu? Nah, sambil nunggu ini digoreng ya. Setelah diadon selesai dibentuk. Ini manual banget, Pak. Oke. Ada berapa item, Pak, produksi? Kalau produksi kita totalnya ada 12. Tapi yang diproduksi tergantung permintaannya. Ini MBG, ini buat pondok pesantren, Bu. Mau lagi. Jadi yang pasar yang kita jalanin itu sekarang pondok pesantren itu ada 7. Kemudian ada MBG sama reguler. Nah, reguler ini hukumnya nggak pasti. Ada yang pesen mau. Berarti udah ada kerja sama dengan itu juga ya? Gimana, Pak? Enggak, SPPG udah ada berarti kerja sama. Kerjasama sih tidak karena nggak ada MOU. Intinya kita Oh. menawarkan, dia mau kita kirim. Jadi ada kemungkinan supply, ada kemungkinan enggak juga ya? Begitu kejadiannya. Ada Mereka kemungkinan. ganti-ganti menu mungkin ya. Ya. Ya, masuk Pak, masuk Pak. Ini izin, secara foto kayaknya suaminya Budian yang ini ya. Udah amal ya, Pak. Kita tuh ketemu terakhir kapan ya? Oh, waktu akad nikah ya, Pak ya. Karena Oh, ini buat- biar rata ya ukuran gitu. Iya, betul. Jadi supaya tidak menimbulkan apa ya, pembagiannya nggak rata lah gitu. Iya. Perebut antar santri. Ini mah gede, saya kecil. Udah, prosesnya cuma begini aja, kemudian masuk ke ruangan sini. Udah matang, Bu, itu. Bu, awas gosong. Di Masuk ini ke boleh. ruangan pupus. Wah, ini kalau ini ruangan Ruangan ini yang Panas. buat
Coba. Panas, Ini ruangan adem. Dan yang kesini kayaknya harus tahan panas. Bu, ini boleh dicicip loh. Boleh Pak. Boleh dicicip loh. Ini udah matang. Inilah. Ya. Udah digoreng ya. Ini hanya dikukus belum. Nanti penyajian akhirnya biasanya digoreng. Kukus ya. Penyajian akhir. Monggo. Ini rakan dulu. Nah, beres dari sini baru ke sini. Ruang packing. Waduh. Ini nggak muat gimana? Ditumpuk aja Pak. Nah ini jadi yang ini nih. Buka ini gimana yang bawah? Yang ini bawahnya harus rodanya harus aktif. Kayak gini kan bisa ditarik. Ini buka. Tapi kalau yang atas boleh pasif. Kalau bawah rodanya harus aktif. Harus hidup lah rodanya. Nah, kita pakainya continuous seal seperti ini. Tujuannya tuh supaya hasil lipatannya itu bagus. Oh. Plastiknya plastik biasa nih, plastik PE biasa. Ini beli di Gardu Jati di Bandung. Oh, gitu. Tuh. Terus tapak sealnya lebar. Ya. Jadi ini kalau untuk kerja 500 bungkus tuh ces Cepat. masuk sini lepas aja jatuh sendiri. Kalau satu-satu begini kan capek. Ya, ya. Iya. Tingkat tekanannya Belum juga lama sama. lagi. Kalau ini kan udah ngesil aja. Nah, mudah. Ini ada heaternya di sini, pendinginannya di sini. Jadi hasilnya harapan kita produk begitu keluar dari sini itu benar-benar rapat. Jarang lah dulu masalahnya waktu belum pakai ini kasusnya lepas. Begitu sudah lepas kan kontaminasi. Resikonya di konsumen balik lagi ke kita lagi. Iya. Oke, itu tadi ya. Unit pengolahan ikan pengolahan nipari ini. Berbagai macam produk. Jadi kita udah ke tempat budidaya, terus ke pengolahannya juga, walaupun ini pengolahan ikan ini ya, ikan laut. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.